Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Anam, yaitu tugas mengenai wawancara moderasi beragama. Nah, sebelum itu izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farzal Pramdani dengan NIM 245222103. Dan saya Jibril Iqbal Hafiz Nasrullah dengan NIM 245222103. Ya. Perkenalkan, nama saya Selvi Vera Sabrina dengan NIM 245221094. Perkenalkan, aku Syifa Irdinda Habibah dengan NIM 245221085. Gimana? Apa jadinya Bang itu kita mau kenalan sama Bapak dulu biar kita tahu gitu. Oh iya. Ya. Bapak. Nama saya Ivo. Halo. Iya. Ya, nama saya Ivo. Terus Bapak itu tinggalnya gitu Pak. Saya di sini. Oh gitu ya. Saya tinggalnya itu di daerah Kelurahan Sambon. Masuknya itu di Desa Harjo Sumartan. Terus kecamatannya Banyudono. Boyolali. Iya. Ada yang dari Boyolali? Teman sih banyak. Oh, banyak. Kalau Mbak Sifra dari? Saya dari Klaten. Oh, Klaten dekat berarti. Ya. Kalau Mbak Selvi? Sama dari Klatennya. Iya. Klaten semua. Tepatnya kalau saya di Karanganom sih, Pak. Karanganom, dia pernah dengar berarti itu. Iya. Banyak juga dari Karanganom. Buatan kita sampai Juwiring. Juwiring. Iya. Oh, Juwiring. Sama kita minta sedikit sejarah singkat gereja ini Pak. Sejarah. Asal mulanya gitu. Asal mulanya itu pertama tahun 43 ya, 43 atau 43 ya, 42-43 itu sempat ada istilahnya kelompok kecil Kristen yang waktu itu juga diinisiasi sama orang Belanda, kan dulu masih Indonesia dijajah Belanda. Nah, terus ada juga pendetanya dari etnis Tionghoa, namanya Pak Petrus Lima Santoso. Nah, itu ada kelompok kecil yang akhirnya mereka menjadi seperti jemaah ya. Jemaah. Ya, jemaah. Begitu sekitar berapa ya? Masih hitungan jari kok. Hitungan jari sampai 10-11an lah. Terus akhirnya tapi tahun 46 itu maaf 44 ya, yang posisi Jepang mulai menjajah iya. Terus sempat terhenti persekutuannya, kelompok jamaahnya, dan akhirnya kembali dimulai lagi itu tahun bukan 40 lagi sih, tapi 56 itu akhirnya dimulai lagi pelayanan di Kartosuro itu ya sekitaran belasan. Oh maaf, yang 43 itu sudah 50 jamaah, tapi ketika 56 itu belasan karena pendetanya kan di penjara. Pendetanya waktu itu di penjara zaman Jepang itu dibebaskan tahun 55, mulai lagi pelayanan di Kartosuro begitu 56 dengan jumlah ya jemaatnya 5, lalu mulai berkembang tahun 76 ya 75 76 ya
beliau almarhum Bapak Pendeta Markus Prasetyo yang akhirnya melanjutkan pelayanan di Kartosuro. Nah, dari 75-76 melanjutkan pelayanan di Kartosuro sampai beliau almarhum ya meninggal di tahun 2025. Baru kemarin ya? Mana baru Iya. jemaat yang puji Tuhan, jemaat berkembang besar. Dulu buka beberapa gereja dan beberapa gereja juga sudah berkembang dengan besar. Jadi sejarahnya seperti itu. Cara singkat. Iya. Kemudian gimana sih pandangan Bapak, menurut Bapak itu tentang bermoderasi beragama itu? Menurut Bapak itu seberapa pentingnya moderasi beragama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama gitu? Ya pada prinsipnya kan karena kita itu tinggal di negara bineka ya, bineka tunggal ika yang banyak perbedaannya bukan hanya tentang agama, tapi juga perbedaan tentang suku. Saya sendiri juga orang Timor, ya bisa bergaul dengan orang Jawa, itu kan juga ada istilahnya ada toleransi moderasi yang harus kami kembangkan begitu. Lalu juga perbedaan banyak hal. Nah ini yang jadi sebenarnya kan Indonesia itu unik ya, itu karena banyak perbedaan. Cuma yang menjadi masalah adalah perbedaan yang banyak itu mudah sekali untuk mengalami yang namanya konflik. Ya, konflik secara horizontal ya, lurus ke samping ya. Nah, itu konflik seperti itu mudah sekali dijumpai di bangsa ini ya. Kalau nggak usah jauh-jauh, ya paling gencar itu konflik agama. Ya, betul. Ya konflik agama dan juga ada konflik sara juga seperti itu, yang perbedaan warna kulit begitu. Nah, saya melihat bahwa ada langkah dari pemerintah, khususnya para pemuka agama, untuk menciptakan kekondusifan kehidupan bermasyarakat dengan salah satu ya moderasi beragama. Itu baik sekali. Ya artinya kita menghargai pandangan. Kita menghargai pandangan, kita menghargai keberadaan perbedaan yang ada, yang masih jadi tantangan dan PR besar bagi bangsa ini dan khususnya kita sebagai masyarakat ya. Ya moderasi itu sangat penting sekali. Produk ya harus digaungkan terus. Iya, dilestarikan terus nih. Terus kan tadi ya betul ya Pak, pasti ada konflik di keberagaman ini, terutama yang banyaknya pada masa ini tuh juga konflik agama. Mau tanya gimana caranya Bapak tetap bersikap moderat dan bagaimana cara mengatasi konflik seperti itu Pak? Ya, yang tidak jauh-jauh saya lakukan di kampung ya. Pertama saya sebagai tokoh dari agama Kristen ketika ada hari raya Kurban, jadi kami semua mau agama apapun kita ikut bergotong royong ya, jadi kita ikut motong hewan kurban. Saya karena saya tinggalnya di Sambon itu baru-baru aja, saya sudah 3 kali ini motong hewan kurban. Ya itu bentuk moderasi beragama lewat kegiatan masyarakat ya, lewat kegiatan masyarakat. Lalu juga ada masyarakat yang punya acara seperti tahlilan atau pengajian juga, kita ketika diminta untuk hadir ya kita hadir. Kita hadir. Itu bagian dari kami menjaga sebuah kerukunan. Iya, keluarga juga menghargai sesama nih. Ya kita menghargai, artinya bahwa
apa yang kami lakukan, kami ngombyongi gitu itu kan kami menghargai ya, menghargai apa yang apa namanya saudara-saudara beda iman lakukan, ya kita bisa apa istilahnya ikut turut gitu ya. Memang cuman yang menjadi satu apa namanya PR ya, PR atau menjadi satu trouble ya, khususnya saya coba untuk apa namanya lakukan ya adalah ketika misalkan apa namanya kita ngundang kayak masyarakat untuk istilahnya ikut meramaikan misalkan perayaan Natal seperti itu, memang masih belum, tapi ya tidak apa-apa, bukan berarti terus kita langsung udah nanti kalau ada acaranya mereka kita nggak usah ikut, enggak. Iya betul sih Pak. Ya. Terus kira-kira pandangan enten pesan-pesan apa gitu untuk menghadapi berita bohong seperti kayak biasanya kan enten ujaran kebencian media sosial terutama dengan agama ini begini, agama itu begitu gitu. Ya namanya orang beragama itu kan pasti ada sisi eksklusifnya ya. Iya Pak. Bahwa kita itu punya sebuah klaim kebenaran, artinya dari teman-teman Muslim meyakini ya ada kebenaran tersendiri. Dari kami umat Kristiani, Kristen Katolik juga memiliki klaim, kami punya kebenaran sendiri, atau bahkan umat Konghucu, Hindu, Buddha segala macam, mereka punya. Nah, saya ya kalau saya pesan saya itu adalah bagaimana kita itu menjadi istilahnya begini, masyarakat yang inklusif. Iya. Jadi kita masih ada sisi eksklusifnya, adalah kita meyakini kebenaran yang kita percaya itu adalah kebenaran yang absolut dan mutlak. Ya. Tetapi bukan berarti kebenaran yang absolut dan mutlak itu kita paksakan ya kepada orang-orang yang beda dengan kita. Artinya bahwa dengan saya menyampaikan untuk ayo kita jadi masyarakat yang inklusif, itu bagi saya jauh lebih tepat ya, dengan keadaan moderasi beragama di bangsa ini. Ya. Kalau saya kurang cocok, jujur kurang cocok dengan produk atau mungkin dengan istilah pluralisme ya, ya. Karena pluralisme itu sendiri istilahnya mereka lebih menyamaratakan ya, semua agama sama, semua agama toh akan kembali kepada Tuhan yang sama, hanya cara apa perwujudan ibadahnya, sembahyangnya itu beda. Nah, saya kok kurang cocoknya di situ. Gitu. Artinya saya lebih cenderung di moderasi ini saya berpesan kepada khalayak daripada masyarakat, kita lebih menjadi orang yang inklusif. Artinya kita memang ada klaim kebenaran yang harus kita pegang, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang tertutup. Ya, orang yang eksklusif itu kan tertutup ya, istilahnya memandang bahwa kebenaran itu yang paling benar, kamu salah, kamu sesat, kamu kafir segala macam. Nah, itu akan menimbulkan konflik. Kalau saya lebih tepatnya tengah-tengah aja lah, kita inklusif. Itu kita nggak mencederai ya, kita menghargai. Saya menghargai kepercayaannya Mbak Selvi sama Mbak Sifra. Ya, saya menghargai, tapi bukan berarti rasa menghargai saya itu menghilangkan sebuah esensi iman yang saya percaya. Nah, seperti contoh, saya ikut kegiatan berkorban, saya menghargai, tapi bukan berarti saya mengimani. Nah, itu yang harus digaungkan supaya masyarakat di bangsa kita itu dikatakan masyarakat yang cerdas, betul. Tidak mudah untuk terprovokasi. Lah, yang seringkali yang terprovokasi kan adalah mereka yang berada di lini eksklusif, eksklusif dengan doktrinnya, dogmanya, pandangannya yang paling benar. Itu yang akan mudah untuk mengacaukan keberagaman di bangsa ini. Saya pesannya saya pribadi lebih cenderung inklusif.
Ya, Iya. J. Kemudian Bapak sebagai tokoh agama nggih di umat Kristiani niku, biasanya gimana sih cara Bapak itu mengajarkan ke jemaatnya untuk tetap memiliki iman yang kuat, tapi juga memiliki rasa menghargai perbedaan keyakinan terhadap kepercayaan lain gitu. Ya, oke, ini satu hal yang menarik ya, Iya. bahwa ada dua hal yang harus kami tekankan bagaimana supaya jemaat itu tetap pegang prinsip iman itu kuat. Tapi di prinsip di hal yang kedua, bagaimana mereka juga harus bersentuhan dengan masyarakat. Kita selalu mengajarkan kepada mereka itu open dalam hal apa saja. Artinya bahwa apalagi dengan teknologi HP ini ya, Iya, betul. orang bisa searching, orang kadang bisa cari-cari apa yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam dirinya. Nah, kalau kami itu mengajarkan tentang prinsip iman yang dimana tidak bisa diganggu gugat. Artinya ya prinsip bagaimana kami mengimani ya, Yesus adalah Tuhan, ya, satu-satunya juru selamat. Kami mengimani ada doktrin Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan kami mengimani bahwa keselamatan itu hanya mutlak di dalam Yesus. Nah, itu harus menjadi sebuah sisi eksklusif. Ya, tapi bagaimana untuk mengajarkan kepada masyarakat, mereka bisa berbaur, untuk mereka bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, ya saya akan mengajarkan untuk mereka memiliki prinsip inklusif, artinya mereka terbuka. Iya, Bagaimana mereka terlibat, begitu terlibat di dalam kegiatan masyarakat, bagaimana kita mendorong, mengajarkan ke jemaat untuk mereka juga sadar bahwa kita itu sama-sama manusia, ya sesama manusia yang saling membutuhkan. Nah, kita ini makhluk sosial, ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus butuh tetangga kita yang dimana kita jumpai tetangga kita ya beda agama. Ya. Bukan berarti ketika kita merasa bahwa mereka beda nih dengan saya, terus akhirnya saya tertutup. Udah, tapi kita pengenkan adalah mereka juga bisa bersosialisasi, karena bagaimanapun saya juga butuh panjenengan, ya Pak, panjenengan juga butuh saya. Artinya kalau kita nggak ada sebuah keterbukaan akan sulit. Nah, itu yang harus kami ajarkan ke jemaat. Dan puji Tuhan, ya saya dengar banyak cerita, ya banyak dari jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang dalam bermasyarakat, mereka bukan hanya menjadi masyarakat biasa, tapi juga mereka diberi kesempatan untuk beri tanggung jawab. Bahkan ada yang jadi ketua RT, bahkan ada yang terlibat di kepengurusan ya kegiatan masyarakat. Dan bagi saya, wah luar biasa. Berarti kita saya mengapresiasi bahwa ketika ada satu lingkungan yang mengizinkan untuk misalkan kami kelompok minoritas, ya saya kan ini kan kelompok minoritas, itu bisa diberikan sebuah panggung, bagi kami itu satu hal yang luar biasa. Artinya dari kelompok mayoritas itu bisa menghargai keberadaan kami begitu. Ya seperti itu selalu kami ajarkan. Terus Bapak itu ada nggak sih harapan terkait moderasi agama di masyarakat itu? Harapannya besar ya, khususnya untuk moderasi beragama ini harus terus digaungkan. Ya. Perlunya sekali mungkin buat kayak misalkan mau 17-an gitu dari kampus UIN bisa buat satu kegiatan dengan tema moderasi beragama, terus mengundang tokoh yang beda agama dan juga mengundang masyarakat begitu, supaya kita nggak lagi memperdebatkan klaim-klaim seperti itu yang ini membuat kita nggak bersaudara. Iya betul, ya kan? Malah ada konflik. Satu hal yang paling bagus di bangsa ini itu yang harus dilestarikan dan terus diwariskan ke generasi yang akan datang adalah kita itu kan orang yang suka berdiskusi. Kita itu kan suka ngomong. Iya, kita itu orang-orang Indonesia, orang-orang Timur itu yang suka ngomong. Dan kita kalau melihat orang-orang Timur, ya artinya kita ini orang-orang Timur, orang-orang Indonesia itu penuh dengan filosofi.
filosofi itu lahir dari sebuah obrolan diskusi. Perlunya sekali kita diskusi saja, tidak perlu kita. Jadi kalau diskusi kan enak. Artinya apa? Panjenengan bisa menyampaikan, oh bagi saya ya saya mengimani seperti itu. Oh kalau bagi saya ya begini-begini. Dan nanti kan setiap audiens masyarakat yang mendengar, mereka kan bisa menemukan hidayahnya masing-masing. Iya, Tanpa harus pandangan kita masing-masing. Mempeributkan. Nah makanya harapan besar saya ya terus digaungkan yang tentang namanya diskusi lintas agama.